Anda masih menyaksikan laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, dan untuk membahasnya kami telah terhubung juga dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran dengan Mas Kunto Adi Prabowo. Selamat siang Mas Kunto. Mas Kunto, tadi tentu kita mencermati seksama bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto di hadapan 961 kepala daerah. Namun yang menjadi catatan di sini adalah di mana survei yang juga dilakukan Litbang Kompas yang dikeluarkan hari ini bahwa mencatat harapan publik terhadap kepemimpinan itu juga tinggi, namun demikian ada catatan terkait dengan menjaga kebersihan pemerintahan dan juga transparan dan bersih atau tidak korup. Nah, ini menjadi catatan karena nilainya atau responden menjawab hingga 25,9%. Dari pidato Prabowo tadi, kita cermati secara seksama, seperti apa catatan ini bahwa Presiden tidak menekankan langsung terkait dengan pemerintahan yang bersih dan juga good governance yang akan dilakukan oleh 961 kepala daerah? Iya Mas, kalau menurut saya tadi Pak Prabowo lebih menekankan pada agenda pemerintahannya, yaitu dia ingin kepala-kepala daerah yang berasal dari beragam partai ini untuk kemudian berkonsolidasi, dan tampaknya bisa jadi nanti nggak ada visi misi kepala daerah nih, adanya visi misi presiden kan gitu. Dan pasti Pak Prabowo juga akan mungkin nanti di retreatnya atau mungkin dalam kesempatan lain akan menekankan soal program-program Pak Prabowo, yaitu janji-janji kampanyenya, yaitu makan bergizi gratis, lalu kemudian cek kesehatan gratis dan program-program lainnya yang harus didukung dan mungkin harus mengorbankan alokasi anggaran di pemerintah daerah. Dan itu juga menurut saya kenapa akhirnya problem korupsi, problem good governance tidak menjadi agenda utama dalam pidatonya Pak Prabowo atau dalam acara pelantikan hari ini. Padahal menurut saya itu hal yang sangat penting ya Mas ya, sangat urgent. Apalagi kan tadi misalnya Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat bilang ya kita nggak akan mengangkat staf khusus atau staf ahli, tapi dalam interpretasinya selama tidak digaji kan nggak apa-apa. Dan itu kan justru akan membuka peluang korupsi-korupsi lain. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat dekat dengan gubernur tidak digaji menjadi relawan dan punya akses terhadap pengaturan anggaran, BUMD dan segala macam, itu justru menurut saya akan lebih punya potensi korupsi dan kerusakan yang lebih sistemik Mas gitu. Iya, karena ini juga berdasarkan catatan dari KPK dari tahun 2004 hingga 2024 itu ada 167 kepala daerah dan ada 618 kasus, dan kemudian modusnya ini terkait dengan gratifikasi, suap dan juga markup anggaran. Nah, terkait anggaran ini seperti apa sebenarnya nanti pengawasan, karena kita tentu mengetahui bahwa ini efeknya jangka panjang karena 5 tahun ke depan, dan juga persoalan kemiskinan di Indonesia ini masih menjadi potensi tertinggi untuk menjadi PR terbesar para kepala daerah. Iya, kalau menurut saya kan ketika ada efisiensi ini gitu kan, para kepala daerah ini pasti akan mencari sumber-sumber dana lain gitu kan. Dan sangat mungkin akan memotong dana untuk yang sebenarnya alokasinya udah jelas gitu. Dan jangan salah, belanja pegawai itu kan sebenarnya bukan hanya untuk gaji para pegawai atau ASN kan gitu. Ada juga di situ yang untuk kepala daerah alokasi khusus gitu kan. Yang ini mungkin akan dijadikan sumber untuk dimanfaatkan oleh kepala daerah, dan karena ruang bergeraknya akan sangat sempit kalau ada efisiensi anggaran kan Mas gitu. Dan menurut saya ketika ini terjadi, ini presiden baru di Republik ini, kita coba lihat saja bagaimana akhirnya apakah kepala-kepala daerah ini bisa mampu kreatif gitu kan untuk kemudian menaikkan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, atau justru masih tetap bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kalau yang kedua yang terjadi ya kita akan bisa melihat problem bagaimana masyarakat di daerah bisa jadi prioritas kesekian bagi kepala daerah ini gitu. Karena alasan efisiensi. Nah, terkait dengan itu juga tadi
penekanannya bahwa saat ini Kim Plus dan juga partai koalisi dari pendukung Prabowo ini juga menguasai peta dari perpolitikan di daerah, dan ini catatannya hampir 25 atau hampir 20 provinsi dari Kim, dan juga Kim Plus itu ada hampir 25 provinsi. Nah, ini seperti apa petanya, bahwa yang ingin ditekankan oleh Prabowo bahwa dari koalisi yang ada, kepemimpinan kepala daerah yang ada yang juga terpilih ini atau yang sudah dilantik ini merupakan bagian dari Kim Plus? Ya harusnya kan ketika menjadi kepala daerah tidak lagi loyalitasnya tidak lagi pada koalisi partai yang mendukung dia waktu uh, pemilihan kan Mas gitu. Harusnya kan dia sekarang sudah jadi sebagai kepala daerah sudah menjadi Baik, milik seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah itu. baik, Jadi ya agak aneh kalau kemudian penekanannya lebih ke Kim Plus gitu. baik, baik. Kembali di pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, Saudara Presiden Prabowo Subianto memastikan akan hadir dalam pembekalan atau retret bagi kepala daerah yang akan digelar usai pelantikan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menyebutkan bagi kepala daerah yang ragu-ragu ikut retret, dipersilakan untuk mundur. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Terkait dengan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, kami telah terhubung juga dengan pengamat atau analis komunikasi politik, Mas Kunto Adi Prabowo dari Universitas Padjadjaran. Mas Kunto, tadi juga Presiden Prabowo menyatakan bahwa setelah ini tentu dari 961 kepala daerah ini akan menjalani retret di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana efektif dan juga efisiensi terkait dengan pembekalan ini? Melihat ada 5 materi terkait dengan pembekalan kepala daerah dari latar belakang yang berbeda, tentu dari parpol dan juga non parpol, dan kemudian juga ada terkait dengan pengelolaan anggaran, visi asta cita, dan juga terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, Anda melihatnya seperti apa dengan pembekalan-pembekalan yang akan dilakukan hampir atau 8 hari di Lembah Tidar? Ya gini Mas, kalau untuk membangun kekompakan, lalu soal visi asta cita, lalu kemudian soal untuk kemudian membuat koordinasi antar kepala daerah dari daerah yang berbeda itu lebih bagus, menurut saya ya sangat mungkin ini bisa jadi tempat inisiasi dan tempat awal untuk kemudian mereka bisa bersosialisasi dan kemudian punya esprit de corps yang sama gitu, esprit de corps yang kuat. Tapi kalau untuk problem tadi teknis anggaran, tampaknya ntar dulu deh gitu. Saya agak skeptis bahwa ini akan bisa diselesaikan dalam waktu hanya 8 hari. Karena kan satu ya para kepala daerah itu harus punya data kebutuhan daerah mereka kan dan existing yang ada kan. Dan ini kan juga banyak kepala-kepala daerah baru walaupun ada juga kepala-kepala daerah yang incumbent yang kemudian dilantik kembali. Nah ini jadi problem apalagi tempatnya di Lembah Tidar agak sulit tuh untuk kemudian nelpon kepala dinas, filenya harus dicari dan segala macam. Ini yang menurut saya nggak akan selesai dalam waktu mungkin 8 hari ya Mas ya, karena ya masing-masing daerah tentu punya apa ya kebutuhan yang unik, kebutuhan yang khusus, kekuatan fiskal mereka juga akan berbeda-beda dan ini yang kemudian kalau mau diseragamkan ala militer akan jadi problem yang besar sih menurut saya. Akan butuh proses yang agak lama, proses yang agak detail untuk penghitungan anggarannya. Jangan sampai dengan penghitungan anggaran, entah itu realokasi ataupun efisiensi bahasanya, ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang justru harusnya
ada di tengah itu semakin terpinggirkan gitu Mas. Anda melihatnya seperti apa? Karena tadi tentu Anda menyoroti terkait dengan tentu ada 961 kepala daerah dan memiliki masing-masing permasalahan dan juga masing-masing karakteristik dari daerahnya masing-masing. Dan ini dalam pembekalan itu apa yang Anda harapkan dan agar ini berjalan efektif terutama bagi kepala daerah untuk menjalankan tugasnya dan mengerjakan pekerjaan rumah besarnya untuk membangun daerahnya mereka? Ya, ini kan kepala daerah udah punya janji ke konstituen mereka kan, yang memilih mereka kan, Mas. Dan tentu itu akan jadi pertaruhan mereka, apakah mereka akan terpilih kembali nantinya. Kalau program-program yang mereka janjikan itu harus mengalah dari program pemerintah pusat, gitu kan. Misalnya harus dialokasikan untuk makan bergizi gratis atau cek kesehatan gratis atau program-program lainnya, ya pertaruhannya adalah keterpilihan kembali mereka kan Mas gitu. Dan sebagai seorang politisi kan itu cost yang sangat mahal. Dan problemnya bukan lagi soal teknis anggaran gitu. Problemnya lebih kepentingan gitu kan, kepentingan dia sebagai kepala daerah yang juga politisi yang dipilih oleh rakyatnya, yang punya janji dan hutang terhadap rakyatnya, dan di sisi lain adalah pemerintah pusat yang bisa menyandra keuangan daerah mereka gitu kan dan harus dituruti. Nah, ini kan jadi pergulatan yang menurut saya itulah yang akan diselesaikan dalam 8 hari ini, Mas. Kalau itu sih masih mungkin gitu. Anda melihatnya bahwa nanti akan tersandra itu banyak agenda pemerintah pusat yang akan menjadi agenda spesifik yang akan dilakukan prioritas oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Mas Kunto. Iya, ya dengan efisiensi ini kan bukan tidak mungkin untuk daerah-daerah yang PAD-nya kecil, dana bantuan alokasi daerahnya jadi lebih kecil juga kan Mas gitu. Apalagi dengan argumen efisiensi. Atau bahkan yang PAD-nya besar pun mereka akan dimintai tolong untuk mendukung program-program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis atau cek kesehatan gratis yang mereka harus pakai dana daerahnya sendiri, gitulah istilahnya. Dan itu kan yang dikhawatirkan oleh para kepala daerah sampai hari ini ya gara-gara komunikasi dari pemerintah pusat tidak transparan kan, gitu. Bahkan sampai tadi pun mereka juga nggak tahu agendanya apa nanti di retreat itu. Itu kan menurut saya sesuatu yang ya ini kan orang-orang dewasa, kepala daerah yang terhormat, yang dipilih oleh rakyatnya, punya legitimasi politik yang besar, lalu kemudian dikumpulkan untuk ospek, bahkan agendanya sendiri mereka nggak tahu. Itu kan sesuatu yang agak menggelikan ya Mas ya, gitu. Baik, kita nantikan bagaimana visi misi dan terutama janji dari para kepala daerah terhadap konstituennya dan terutama masyarakat daerah menjadi sejahtera dan juga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas kepala daerah untuk membangun daerahnya mereka masing-masing. Terima kasih Mas Kunto Adi Prabowo, analisis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di laporan khusus kepala daerah atau pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia.